cowok tuh dilahirkan untuk menderita, cewek tuh dilahirkan untuk disayangi. Lelaki itu kurang. Bila sampai teenager itu ya udah kamu sendiri. Oke, sekarang kita sudah kedatangan Pak Faizul juga ya sebagai narasumber yang spesial nih. Agak deg-degan ya Pak ya, karena ini saya Bukan mau Mas ya? wawancara. Hah? Bukan Mas Faizul. Oh, Mas. Oh, dia udah ke Indonesia-Indonesiaan ya? Oh iya Mas. Emang boleh semas itu? Cerita paling Mas. Paling Mas, si Si paling paling Mas. Mas. Betul. Jadi manggilnya Mas Faizul nih. Canda aja. Oke, Pak Faizul ini kalau boleh diceritakan sedikit mengenai profilnya ya. Beliau ini adalah seorang pebisnis yang sukses nih ya Pak ya di Malaysia, di negeri jiran sana ya Pak ya. Dan sekarang udah menulis buku juga ya Pak ya. Udah tulis buku daripada tahun 2012. 2012. Dan meledak juga ya Pak ya pada saat itu. Alhamdulillah. Ya, Bukunya meledak apa gimana, Dar? Alhamdulillah. Gitu ya. Ya, not bad. Banyak Oke. yang baca di sana. Banyak Jadi yang dapat baca. launch career di real estate karena itu. Nah, buku itu. Oh, 6 bukunya. Satu aja. Satu. Ah. Aku dengerin. Oke. Agak sepi ya. Oke. Oke, jadi sudah sukses di dunia properti, tapi sebelumnya mengerjakan bisnis lain kah atau gimana Pak? Sebelum cerita saya tuh saya mulainya karyawan biasa aja. Lepas itu jam beberapa pekerjaan, tapi sambil jadi karyawan tuh sambil itu invest dalam properti. So, jadi waktu umur saya tuh umurnya belum sampai 30 udah beli 20 properti. Jadi karena itu banyak yang ngomong, lu patut tulis buku loh. Jadi ya udahlah tulis buku, lepas itu dilancarkan. Rupanya banyak orang yang mau baca ya, karena mungkin karena kayak ceritanya itu lebih santai, cerita pengalaman diri aja. Jadi karena investasi dalam propertinya sangat berhasil ya, jadi dapat jadi miliuner muda dan umur 33 tahun tuh udah ada peluang untuk berhenti jadi karyawan lah. Karena waktu itu saya jual beberapa properti, dapat hasil sekitar 2M. Dan aku pikir waktu itu aku masih muda ya, mau coba ya jadi usahawan, jadi berhenti. Dan hari ini mulai capital itu 2014, sekarang udah genap 10 tahun ya. Alhamdulillah sekarang udah ada hampir 200 karyawan, udah mulai di Indonesia juga, dan begitulah sedikit background. Betul. Jadi alasan kenapa saya bekerja di perusahaan ini karena melihat sosok Pak Faizul ini tuh sebagai pebisnis yang luar biasa sukses, udah mampu berdiri di kaki sendiri. Tapi ngomong-ngomong nih sempat mengalami kegagalan dalam rumah tangga juga ya Pak ya? Iya. Oh gitu ya. Boleh di spill sedikit Pak? Aduh. Jadi saya tuh kenal mantan saya waktu umur 19 tahun ya. Oke. Dan mulai pacaran umur 20, university sweetheart. Dan kita tuh nikah umur 28. Dan dapat anak pertama 29, anak kedua umur 35 ya. Dan kita tuh mulai ada masalah rumah tangga waktu sekitar umur 36, 37 gitu. Dan saya tuh kita tuh cerai pada 13 Oktober 2021 ya. Dan hari itu adalah hari yang keramat untuk saya karena the next day itu adalah my birthday, yang ke-40. Oh my god. Jadi kalau kan Keramat gak tuh? keramat karena banyak untuk cowok itu kan sebenarnya orang tuh ngomong life begins at 40. Aku cerai umurnya 1 hari sebelum hari ulang tahun ke-40. So jadi benar-benar hidupnya berubah 180 derajat gitu. Tapi kita tuh cerai itu mungkin karena kita tuh udah diskusi yang whereby kita tuh bukan musuh. Kita masih ada 2 anak cewek lagi kan yang perlu kita jaga, jadi kita tuh aman-aman aja. Malah yang bikin birthday party saya untuk hari lahir ke-40 itu adalah mantan istri. My mom was there, my mother-in-law was there, my children was there. Kita tuh benar-benar aman-aman aja. Malah lepas cerai masih bisa holiday bareng. Tahun kemarin kita ke Jepang malah holiday bareng. Nah, saya itu memang insist mantan istri itu kalau boleh ikut sekali ya, supaya anak-anak itu bila pergi holiday itu nggak kerasa ya papa mamanya itu udah cerai. Udah gitu. pisah.
Seru banget ya. Seru Mungkin banget. jodoh kita nggak Beda lama ya. ya. Seru sekali ya. Mungkin jodoh kita nggak lama, tapi kita kan pernah bersama, kita pernah benar-benar lama ya, daripada umur 19 kena umur 20 pacaran, dan caranya waktu umur 40, jadi hampir 20 tahun bersama. Walaupun udah jadi mantan istri, tapi nggak bermakna mereka tuh benar-benar ya udahlah, forget you are dead to me, no bish, nggak seperti itu ya. So, jadi for me it's very important to maintain a good relationship, karena kita tuh nomor satu masih ada bersama, nomor dua tuh kan orang tuh pernah berjasa juga dalam kehidupan Betul. kita kan, banyak membantu kita daripada nggak ada apa-apa. Waktu masih ada motor aja, kok skuter aja, hingga udah alhamdulillah sekarang nih udah lebih takut dari itu. Ya, so, jadi ya menurut saya teman baik aja, bisa ngomong apa-apa aja, holiday masih bisa bareng-bareng, dan apa-apa aja masalah, karena Nana masih tinggal sama mantan istri karena itu kebutuhan dia. Saya tuh nggak mau berantem ya, dan kita pun sibuk ngurusin bisnis sama karir juga, jadi ya udah dia pegang kalau. Cuma daripada segi mungkin nafkah dan apa aja yang dia mau tuh mungkin saya kasih semuanya, malah kasih ekstra lagi. Nah, kan ada yang wajibnya, yang disetujui waktu cerai itu malah hari ini bila contohnya anak saya masuk sekolah private ya, memang saya bayarin semua, walaupun nggak ada dalam perjanjian gitu. Holiday juga kan, kalau yang holiday overseas itu kan nggak ada dalam perjanjian juga, bukan tanggung jawab saya, mesti saya bayar. Oke. Jadi for me it's important as a man to do it right, no matter orang itu masih ada hubungan dengan kita ataupun enggak, tapi kita tuh jangan gentleman ya. Kak Jahan kenapa ketawa senyum-senyum ya? Nggak apa-apa. So malah mantan istri saya tuh cerai juga ngomongnya nggak mau apa-apa dari saya. Saya ngomong pada dia jangan bodoh, karena kita masih ada anak gitu kan. Temen gua tuh. Ya. So, Ya bener. saya ngomong dengan dia, saya itu usahawan ya. Jadi mungkin bisa bankrupt lagi 2 tahun 3 tahun. Ambil aja beberapa properti ini supaya contohnya something worth happen to me, masih ada properti untuk anak-anak. Nggak merempat rumah lama juga dikasih dibayar habis semua tuh nggak ada pinjaman pada bank lagi. Jadi memang dikasih beberapa properti supaya dia dan anak-anak tuh whatever happens to me dia secure. Alright. So, jadi ya udah cerai, masih belum nikah lagi, rencananya mau nikah lagi nanti, tapi baik-baik aja. Oke. Kalau didengar ini sebetulnya Pak Faizul ini sosok yang baik, bertanggung jawab gitu, terus maksudnya masih pengen Baik enggak memaintain. bertanggung jawab, coba ya. Oh gitu. Saya nggak menganggap saya ini baik banyak. Oh gitu. Tapi waktu bercerai kan sebenarnya hubungannya masih baik-baik aja kan ya Pak ya. Terus kenapa memutuskan bercerai Pak kalau baik-baik aja gitu? Saya ada banyak kekurangan saya. Oh dari Banyak Bapak? Aib yang kalau boleh saya nggak mau buka ya. Oh gitu. Ya, tapi senang ceritanya yang cerai itu adalah 100% kesalahan saya. Oh. Dan sudahnya mantan istri minta cerai, dan saya selalu ngomong pada dia yang aku tuh kurang sempurna, kurang baik juga, tapi aku nggak ada yang menceraikan kamu, tapi kalau kamu minta cerai ya udah, aku akan tunaikan. Oh jadi yang minta cerai adalah mantan istri gitu. Tapi atas kesalahan saya dan kekurangan saya 100%. Oke. Apakah mantan istri itu melihat Bapak sebagai sosok yang kalau nggak sempurna tuh kan kayaknya penilaian Bapak atas diri Bapak sendiri ya. Tapi kalau mantan istri apakah menilai Bapak? Iya sama, dia juga menilai saya kurang sempurna. Oh gitu. Apakah pasti. boleh? Oke. Pasti. Apakah boleh dibilang dia alpha woman atau independent? Oh no. Enggak. Dia dia udah ada karirnya, dan saya tuh memang menggalakkan mantan istri saya itu kerja, karena mungkin karena daripada childhood ya, saya itu dibesarkan dalam keluarga yang mama kerja dan papa juga kerja, tapi karena arwah papa saya itu daripada segi educationnya kurang ya, jadi dia tuh sedikit insecure. Mungkin darah India juga, saya juga nggak tahu ya. Jadi dia tuh memang selalu ngomong berhenti gitu, suruh berhenti kerja jaga anak-anaknya, mungkin karena cemburu atau mungkin nggak tahu ya. Dan akhirnya mama berhenti, bila mama tuh berhenti dan dibully, benar-benar dibully gitu. Apa yang dijanjikan dari persegi nafkah apa sepatu nggak ditunaikan. So, jadi aku tuh membesar melihat mama dibully gitu. Jadi I thought aku tuh mungkin ada darah apa ya, mungkin
sifat jahat itu mungkin bisa keluar. So jadi I always told my ex-wife, jangan berhenti karena if something were to happen to me, ataupun aku jadi gila, ataupun aku jadi jahat, atau aku jadi bodoh, lo masih ada karir gitu. Iya. Jadi hari ini dia masih ada karirnya bagus di vice president ya di bank gitu. So oke lah, penghasilan mungkin sekitar 50 juta per bulan gitu. Ya, so jadi karirnya oke. Tapi dia nggak alpha. Nggak apa. Tapi Karena kalau nggak boleh ada alpha dalam rumah tangga saya. Nggak ada gunanya ada kedua kenapa alpha. Pak? Hah? Kenapa? Apakah harusnya kan kalau alpha male biasanya cocoknya sama alpha female gitu karena melihat oh kalau saya sebagai sosok yang oke, saya harus dapat jodoh yang oke juga nih gitu. Kayaknya itu pikiran cewek aja deh. Cewek aja ya. Ya, kepikir kayak Seriously? gitu. Iya. Karena mungkin ya kalau daripada segi job ya, kalau dia tuh alpha dan dominan. Kita tuh kalau macam saya kan, kita tuh ada beberapa perusahaan mau jaga 2 negara lagi, karyawan ada 200 gitu kan. Masalah dunia tuh terlalu banyak ya. Tanggung jawab tuh terlalu banyak, lagi ada mama yang perlu dijaga. Masakan saya mau pulang ke rumah berantem lagi sama alpha woman. Jadi ngerti nggak? Jadi kita tuh kalau boleh, ini untuk saya nggak cerita untuk semua orang ya. Tapi kalau untuk saya itu kalau boleh mau pulang tuh aman-aman aja, nggak mau berantem gitu. Dan karena for me, Pulang apa namanya? Hah? Enggak apa-apa. Enggak, ini karena perbedaan bahasa. Jadi gue dari tadi pengen ketawa. kalau apa dong? Apa? Gitu kan, pengen rumah takutnya udah sampai rumah diserbu gitu ya. So, jadi menurut saya kalau tugas cowok tuh memang leading ya dalam rumah tangga dan ya udah kalau tugasnya tuh lead gitu. Tapi apa yang saya lihat hari ini dalam banyak rumah tangga kayaknya banyak yang keliru ya. Contohnya ada cowok yang nggak mau lead, jadi kesudahannya apa, ceweknya perlu lead gitu, jadi alpha dalam rumah tangganya. Dan adakah itu naluri benar untuk cewek? Enggak. Ya. Capek kan? Iya. Capek lah. Capek banget kan? Iyalah. So jadi kalau kita tuh membuat satu yang bertentangan ya dengan naluri kita, jadi maksudnya we are not ourselves, jadi kita tuh jadinya capek. Tahu nggak Pak Faizul? Kebanyakan aku ketemu alpha woman juga, emang mereka memilih pengen menjadi alpha? Enggak kali. Mereka juga pengen di-lead. Tapi kalau misalnya mereka ngerasa kayak yang lu beneran bisa ngelit gue nih gitu kan, akhirnya mau nggak mau mereka jadi alpha lah. Ya. Gitu Mau kan? nggak mau ya? Mau nggak mau, it's not bukan call from our inside gitu kan. Tapi karena nggak ada pilihan, akhirnya oke, I have to make decision, I have to lead the family gitu kan akhirnya. Biasanya gitu sih. So bagi saya ada 2 pendapat ya kalau kita cerita mengenai itu, karena contohnya sebagai alpha tuh mungkin natural tendency kita tuh memang benar-benar kita tuh ngelit aja ya, but menurut saya ya kalau contohnya cowok tuh dalam hubungan yang bukan dia itu leadernya ya, dia akan makin lama tuh makin nomor 1 makin kurang daripada segi confidence ya. So, jadi even though you're an alpha, contohnya kalau sama-sama nih perlu berundur sih untuk biar dia tuh lead. Betul. Ya, I think the best compliment yang saya tuh pernah dapat ya dalam hubungan adalah dia ngomong kayak gini, I wanna thank you karena kamu tuh daripada segi cowok tuh you know what to do to the point aku tuh nggak perlu pikir apa-apa kalau aku tuh sama dengan kamu. I don't have to think about anything because you will arrange for everything. Jadi dia bisa jadi dirinya sendiri, walhal dia mandiri. Originalnya tuh mandiri. Tapi ada orang tuh mandiri tapi nggak tahu gimana mau step back-nya. Dan ada orang tuh tahu waktu apa mau step back. Contohnya my ex-boss tuh waktu kerjanya di Western Union ya. Penghasilannya per bulannya sekitar 130 juta. Wow. Gaji 1 bulan. Juta Alpha, rupiah? Rupiah. Rupiah. 40.000 ringgit banyak dong. Ya. Alpha lah. Pasti kan, dia kan CEO. Kan lagi multinational company, lagi apa semua tuh. Husbandnya bukan CEO, tapi gajinya lebih gede, kerjanya sama BOC, apa yang percaya gitu kan. Dia selalu ngomong, di sini aku bos, tapi kalau di rumah
aku cuma wife. Oke. That's good. Iya. So bila pulang tuh dibuang topi bosnya tuh, dibuang topi alfa itu, dibuang topi dosen itu, dan aku tuh cuma wife aja. Walaupun aku tahu untuk ngurusin contohnya hal ini sama anak nih, mungkin metode aku tuh lebih baik, tapi dia kasih suaminya tuh peluang untuk lead dulu. Dan kalau dia kurang setuju dengan itu, dia akan bukan bahas ya, dia akan tanya, kalau kita kayak gini gimana, kalau kita kayak gini gimana, cara kamu gimana. Jadi sudahnya tuh suami itu masih dikasih peluang untuk leading gitu. But that means she's not being herself nggak sih Pak kalau kayak gitu? There's no such thing as being ourselves. You adapt to the situation ya. Iya. So contohnya, I always believe nggak ada orang yang bersedia jadi suami, nggak ada orang yang bersedia jadi istri, nggak ada orang yang bersedia jadi ibu, nggak ada orang yang bersedia jadi apa. Saya nggak pernah bersedia jadi suami. Oh. But you learn on the job, right? So jadi, and more importantly, I always believe ya, mengerti roles dan tanggung jawab itu adalah jauh lebih penting daripada emosi dan juga perasaan. So contohnya, I don't know how to become a husband ya. No, I've never been a husband before ya. Waktu mulai sekarang ini ya udah, okay. Learning by doing. Yeah. But I know my roles and my responsibility as a husband. Cukup. Dan buat aja itu dulu. Because for me, if I want to behave ya, for example macam contohnya, maaf ya kalau ini mungkin sedikit generalizing ya, tapi for me every person dia akan ada sama ada dia maskulin ataupun dia feminin. Yeah. So orang yang feminin ini sifatnya apa? Dia lebih mementingkan ataupun memikirkan perasaannya daripada memikirkan apa yang tugasnya. Ya, tugasnya gitu. So a masculine person, whether male or female, they will do what they need to do even though they don't feel like it. Ngerti nggak? Yeah. So contohnya, is there a day I want to wake up not as a boss as Par Capital? Banyak hari dong. Emang boleh? Ya, pergi ya udahlah, hari ini aku nggak mau kerja, Kalista kamu aja jadi bos di Par Capital. Boleh nggak? Boleh kan? Ya. Contohnya, aku jadi suami orang nih, aku capek deh, mau lead. Gantian yuk. Gantian yuk, aku hari ini masak ya. Di rumah aja. Emang boleh. Emang boleh? Nggak boleh kan? Nggak boleh lah. Jadi for me, ya udah, aku mau jadi maskulin. That means I must do what I need to do, my tanggung jawab, my responsibility, even though I don't feel like it. So ada juga hari ini banyak cowok yang feminin. Betul. Ya, and that's why you see today the rise of alpha woman ya, masculine woman, karena banyak cowoknya feminin. Butuh diselamatin nih kayaknya alpha woman ya. Butuh diselamatin. So jadi contohnya macam baru-baru nih kan, aku ngobrol sama mantan my ex girlfriend, and udah 6 bulan break tuh, dan kita catch up for dinner. Dan she went from dating me ya, a dominant person, into a student. So she's quite young, 20-something year old. So she a student. And this guy can tell her, I feel very safe when I'm with you. Kebalikan kan? Iya. Itu istilahnya apa tuh kalau di sini coba? Apa tuh? Apa istilahnya gitu kalau cowok-cowok yang gitu? Apa tuh istilahnya? Takut mau sebutnya. Apa istilahnya gitu? Sebut aja, tau kan? Kalau misalnya ceweknya lebih dominan, so ceweknya bisa provide anything, and then the man kayak, I feel safe when I'm with you gitu kan? Kita sebutnya apa sih? Coba apa kita sebutnya? Apa pemirsa suaranya? Kita sebut apa? Ibu Jehan aja yang sebutin. Apanya? Nanti istilah titik-titik di bawah ini. Bukan Mukondo kan? Kok dia tahu sih? Tahu. Udah sering main sama orang Indonesia banyak ya? Tahu dia. Ini diajar nih semua nih. Oh, diajar. Emang biasanya gitu kalau misalnya baru datang ke negara orang yang diajarin tuh dulu. Yang diajarin tuh yang aneh-aneh dulu. Jelek-jelek dulu. Bad influence gitu ya. Iya, benar. Jangan ketemu lu dah, Kak. Takut makin rusak. Berbalik tadi kan. So jadi kalau we don't understand each other role, dan normally susah ya dalam hubungan, dalam rumah tangga. So sebagai contoh, kan ada tugas masing-masing ya untuk suami sama istri. Ya, si cowok dengan ceweknya. Kalau boleh jangan dicampurkan gitu. So I'm not agreeable to this buat kerja rumah bersama-sama gitu. For me it's not for me. Because for me sebagai cowok,
not gonna do it. My job is to cari rezeki. Kalau kamu perlu bantuan ya udah, kamu ambil ART aja. Oke. So, do you against alpha woman, Pak? I'm not against alpha woman. Hmm. Cuma dalam perhubungan ya between man and woman tuh, I would say unless the cowok is a beta person. So basically memang kayak mama's boy gitu. Yang Oke. benar-benar follow cakap mamanya, follow cakap papanya. Anak mami sekarang kalau di sini. Anak mami ya. Anak ya. mami, Pak. Dan sekarang nih mau follow cakap istrinya ataupun ceweknya. So kalau dia nggak kisah kayak gitu, it's okay. Pak, nggak bisa tahu. Hmm? Anak mami emang nggak capek tuh sama anak mami. Nggak ada rule di rumah tangga tuh, rule maknya. Ntar, it's another issue lagi tuh anak mami. But from Ya a kan? psychology point of view, ada cewek yang cari orang yang kayak gitu karena mereka mau cari sosok yang mau dijaga. Mau di Iya, karena gitu. mereka pengennya kayak Ngomong. pengen ada anak. Jadi kayak suaminya ataupun boyfriendnya itu jadinya kayak anak dia. Oh gitu ya? Iya ada orang yang gila kayak gitu. Sama. Ada orang yang kayak gitu. Ada orang yang gila gitu. Dikat Aku nggak udah, ya? aku udah alpha nih. Nah, Kamu ikut aja apa kata aku gitu ya? ya. Oh gitu, Mungkin kayak baik. gitu. Now for you wouldn't want ya, for sure ya. Yeah. I'm observing your character for the last 1 hour. There's no way you will be able to go next step. Tapi kayaknya memang ada yang kayak gitu. Nah, so memang ada. Lebih nyaman ya kalau ngatur-ngatur gitu. kalau Iya, dia. dan ada juga cowok yang kayak gitu karena udah biasa diatur semuanya. Padahal enak loh kalau misalnya kayak oke gue terima bersih lo aja lah itu tugas lo Iya, nggak sih? iya. Udah sama-sama ngerjain hak dan kewajiban masing-masing aja nggak sih? Simple gitu. Boleh nggak? Boleh Mana? nggak? Boleh harusnya gitu. Tapi kan nggak segampang itu, Iya, ya kan? betul. Oke, tapi ngomong-ngomong nih ya soal independent woman ya. Independent woman tuh kayak sounds like validation terhadap diri cewek enggak sih Pak? Maksudnya kenapa sih harus ada istilah independent woman gitu? Maksudnya kenapa nggak ada istilah independent man gitu? Kalau iya Itu- kan? Itu tadi Kenapa udah dijawab harus ada? sebenarnya. Udah Belum dijawab lagi sama tuh. udah Beda. tadi yang it's Beda, about oke. Gimana, feminine and masculine itu nggak sih tadi? Ya. Kan by default kamu udah maskulin. The idea of independent woman adalah idea yang di-create oleh woman. Yeah, it's a feminist thing, right? I guess it's a feminist thing gitu. But if you look at the independent woman, actually independent woman tuh sebenarnya cuma independent adult. Jadi nggak pernah ada istilah independent man ya. Iya, Hmm. karena Can you emang imagine? harusnya I go out independen and gitu say, kan. You know what? I make my own salary. I put my own food. I'm an independent man. Gak ada yang You should celebrate. be, Kan semua gitu kan. geli kan? Iya, Lu aneh geli banget. kan? Ya geli kan? So, Iya. ya, Iya. gak akan ada orang lu gila ya. Iya, Gitu kan. emang harusnya gitu. Ya. So Ah. the idea of independent woman cuma sosok cewek dewasa itu aja yang nggak bergantung kepada siapapun karena jadi cewek itu spesial ya cewek itu spesial dari kecil sampai besar sampai tua tuh ada yang jaga seperti itu. Hmm. So, saya selalu cakap cowok tuh dilahirkan untuk menderita, cewek tuh dilahirkan untuk disayangi. Nah daripada kecil sampai besar siapa yang sayang ceweknya? Papa mamanya. Udah nikah suaminya. Udah jadi tua anaknya. Hmm. Lelaki itu kurang. Bila sampai teenager itu ya udah kamu sendiri. Ya, kamu sendiri. Contoh adik saya ada 2 cewek nggak dikasih kerja sama papa saya. Gitu. Aku ini umur 13 udah dipaksa kerja di car wash dia. Ya. Jadi berbeda. So, jadi Dipaksa. iya benar karena nggak ada pilihan kan karena cara kita besarkan cowok dan cara kita besarkan cewek itu sebenarnya nggak boleh sama. Cewek itu perlu dibesarkan dengan penuh kasih sayang. Hmm. Cowok perlu dibesarkan dengan penuh cabaran karena dia tuh nggak bisa jadi lelaki ya kalau dia tuh nggak ada trauma dan cabaran. Hmm. Itu menurut saya. Jadi all you see mama's boy, Oke. cowok feminin adalah cowok-cowok yang nggak pernah ada cabaran, semuanya mudah. Dibesarkan dengan cara yang salah. Papa mamanya pikir besarkan anak cewek, besarkan anak cowok tuh sama. Walau Iya. berbeda. Nggak boleh karena cowok tuh takdirnya tuh sepatutnya patut jadi leader ya untuk keluarganya. Iya Kalau benar. dia nggak pernah menderita, nggak ngerti kerja, gimana mau leading dong? Ya nggak. Betul. Ya. So, jadi Parentingnya ya.
parenting yang berbeda. Jadi iya benar-benar gitu. Jadi aku tuh bila lihat contohnya macam contoh ini keluarga nih kaya anaknya kecil-kecil naik bisnis kelas. Parah banget. Itu udah jalan salah tuh. Karena nanti mereka tuh pikir ngapain mau kerja karena kecil-kecil udah mewah gini. Aku pernah baca ini siapa ya? Jackie Chan atau siapa gitu ya. Jadi kayak dia bilang ke anak-anaknya ya, gue bisa naik bisnis kelas karena gue udah pantas, I deserve this. Iya. This Gordon business class. Ramsay. Iya. Gordon Ramsay. The celebrity chef itu. Dia tuh akan naik first class sama business class sama istrinya. Sama istrinya anak-anaknya dan ekonomi. anaknya dia campak ya ekonomi. Iya, bukan campak. Itu lucu banget. Campak, tau gak kalau di Indonesia? Kalau di Indonesia campak tuh kayak gini, hempaskan. Buang, campak. Gitu. Anda salah fokus mulu ya dari tadi. Campak ekonomi. Aku campakan kamu. Campak kebel. Oke, kalau tadi kan mungkin Pak Faizul udah dengar sedikit banyak mengenai Kak Jehan ya, dengan cerita-ceritanya mengenai perceraiannya juga. Terus tadi ada hak yang tidak dipenuhi juga ya Kak setelah bercerai ya. Nah, menurut Pak Faizul gimana tuh kalau misalkan haknya tidak dipenuhi kayak gitu Pak? For me, I think ini pesanannya untuk semua cowok, terutamanya di luar tuh. I think kita tuh perlu sadar ya, tanggung jawab kita tuh besar. So, contoh, lu udah nikah nih, dulu sebetulnya I always say, responsibility itu lebih penting dari ngerti tanggung jawab tuh jauh lebih penting pada rasa cinta. Karena cinta tuh akan bisa hilang, bisa tukar, karena cinta itu cuma perasaan. Contohnya mungkin ya, perasaan tuh waktu girlfriendnya ataupun istrinya tuh masih muda, cantik itu kan perasaannya gitu. Karena cowok itu kan visual ya. Yeah. So bila udah tua, udah berisi dan apa semua tuh perasaannya bertukar. Lagi-lagi kalau udah makin sukses digoda sama yang muda nih kan. Karena cowok itu kan cabarannya gitu, kan. So no matter what ya, you have to be a man dan perlu bertanggung jawab. So sebagai contoh, tolong jaga kebajikan anak-anak dan perlu jaga kebajikan mantan istri. Now, sometimes you might not love your mantan istri anymore, mungkin berantem ataupun gimana. Tapi kalau dia itu yang perlu jaga anak-anaknya. If you don't take care of the mother, gimana mothernya mau take care of the children dengan cara baik-baik? Benar nggak? Wow. Karena itu benar. Aku juga pernah dengar satu ini karena aku Muslim. Pada saat lu menikah, single mom, dia nikah sama laki-laki baru. The responsibility of the kids not the new father. Itu masih sama bapaknya. Masih sama, itu bukan tanggung jawab karena itu darah dagingnya. Jadi sebenarnya kalau misalnya kalian perempuan yang udah divorce terus kalian nikah dan berharap oh gue mau nikah lagi, nanti suami baru gua akan menafkahi anak-anak gua, itu kebaikan dari suami baru kalian. Iya. It's bonus. Tapi responsibility-nya masih sama bapaknya. Jadi kalau sampai suami barunya yang take care, itu katanya di akhirat utang tuh bapak sama si suami baru gitu. Jadi bukan tanggung jawab si suami baru gitu, memang masih jawab bapaknya. Tapi kalau Pak Faizul melihat apa ya, kan banyak nih cowok-cowok di luar sana yang juga ibaratnya tuh takut sama yang ceweknya nih, suami-suami takut istri lah ya gitu. Kalau menurut Bapak tuh gimana? Apakah itu sebenarnya salah? Suami-suami takut istri ini apakah salah sih Pak? Suami takut istri ya? Nggak tahu sih, karena papaku nggak segitu. Aku juga nggak segitu kan. So, nggak takut istri berarti waktu itu Pak? Ngapain takut? Kalau Ibu gimana ini? Kalau Kak Jehan waktu itu suaminya, mantan suami waktu itu enggak sih, gimana Kak? normal sih. Tadi kan gue cerita hubungan kita tuh normal. Cuma ada kasus yang nggak normal aja yang nggak bisa gue ceritain. Oke. Iya, nggak ada. Maksudnya di rumah tangga kita nggak ada yang si suami takut sama istrinya, nggak ada. Gue maksudnya gini, pada saat gue umur 16 tahun gue udah tahu gimana caranya kerja, gimana caranya cari duit. Even pada saat dia baru menikah yang tadi kayak Pak Faizul cerita lah, gue waktu itu udah di depan layar kaca, which is cari 1 bulan 3 digit tuh nggak susah. Pada saat lu jadi pemain film gitu kan. Lalu lu nikah sama satu orang yang baru fresh graduate, gajinya ya UMR gitu kan, jauh banget perbedaan gaji, penghasilan kita jauh banget. Tapi pada saat gue nikah, gue udah tahu ya gue istri. Nggak ada cerita mau lu artis kayak mau lu
siapapun ya lu istri, ya lu harus lepasin semua atribut itu, ya lu berbakti aja sama suami lu gitu sih. Jadi makanya sebenarnya yang tadi kita bahas tentang alpha female, alpha woman itu karena nggak ada pilihan aja Oh, gitu. Nggak ada pilihan aja, kecuali memang basicnya pengen ngatur ya. Memang basicnya kayak gue nggak mau aja diatur, gue maunya ya semua apa kata gue gitu kan, itu berbeda. Tapi ngomong-ngomong soal alpha female nih, ada studi ini menyebutkan ya dari Oxford based European Sociological Review itu mengatakan kalau alpha female atau independent woman itu cenderung 3 kali lebih mudah memutuskan untuk berpisah nih, cerai nih. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. apakah itu adalah salah satu penyebab Anda? Mungkin enggak, sebentar. If we talk about financially ya, kan tadi gue cerita I have nothing pada saat kita sudah masuk rumah tangga. Gue berhenti kerja, gue nggak punya apa-apa, gue berhenti kerja, gue rely on sama mantan suami gue 100% gitu kan. Tapi kita berpisah pada saat, kalau misalnya sebagian orang pada saat ekonominya buruk, suaminya maaf bangkrut, jatuh miskin lalu ditinggalin, gue tinggalin dia pada saat finansialnya lagi bagus-bagusnya. Wow. Dan lu tidak menuntut, bukan bangga ya, bukan wow karena lagi kaya-kayanya terus habis itu gue tinggalin, enggak, bukannya itu, karena gue udah ngerasa cukup. Apakah itu salah, Pak? Kalau sudah, sebetulnya harusnya kan menuntut ya, harusnya suaminya juga memberikan. Karena menurut gue kesehatan mental gue lebih penting. Itu satu. Kedua, pada saat goals gue adalah beribadah, menikah untuk beribadah, how come gue bisa beribadah kalau gue udah gak bisa lagi beribadah sama orang yang harusnya jadi imam gue ini? Gimana mau ibadahnya? Nggak salah, itu kan pilihan pribadi. Sama juga kayak mantan istri saya kan, bila dia minta cerai itu kan pilihan dia. So, jadi kita respect aja. So for me nggak ada baik, nggak ada buruk, nggak ada salah. Cuma mungkin berbalik kepada alpha woman itu mungkin karena mereka tuh udah ada sukses, udah ada uang gitu kan. So basically mungkin mentalitinya itu I don't have to accept this shit gitu kan. Dia also kurang ya untuk menerima kekurangan pasangannya, karena for them why should I suffer, why should I settle. Pada saat gue udah bisa melakukan dengan diri gue sendiri. Tapi ya itu kan kalau misalnya lu punya penghasilan. Nah kalau kayak gue yang gak punya penghasilan sama sekali pada saat rumah tangga, orang-orang bilang gue bego lah. Iya. Ini double alpha nih. Double alpha. Masa nih. sih? Gak ada penghasilan tapi ya udah. Ya udah. Aku gak peduli, ya udah. Kan banyak orang kan kadang-kadang mereka tuh udah nggak cinta, udah benci sama pasangannya tapi masih kekal karena financial. Nah, iya. Ini double alpha nih. Oh iya. Jangan gitu dong, ntar orang takut ngedeketin gue. Jangan gitu. Gitu dong. Iya kan? Karena gini, pada saat tahun-tahun pertama gue divorce, gue kan nyata I don't need any man gitu kan. Tapi lu semakin kesini kayak semakin sayangi aku. Udah kayaknya udah gitu kan. Jadi jangan, kalau misalnya gue menganggap kayak diri gue alpha segala macam, ntar takut orang deketin gue kan. Iya. Betul. Tapi memang benar, kalau kamu tuh alpha, pasti banyak cowok tuh yang lihat tuh pastinya takut mau deketin. Ya karena mungkin I give you a sense ya. Selalu kalau cewek alpha selalu ngomongnya kayak gini. Ini aja ceweknya. Sama alpha, I need a double alpha to manage me gitu kan. So maksudnya cowok tuh perlu jauh lebih alpha. But if you ask a guy like me, why would I take you? Karena kita tuh udah tahu kamu tuh bisa sendiri gitu. Bukan bisa sendiri. Orang, gini ya. Cewek alpha tuh pasti banyak permintaannya, pasti banyak demand itu. Tapi daripada segi kontribusi kepada rumah tangganya itu belum tentu setimpal. Dengar ya, karena mayoriti cewek alpha tuh ada penghasilan sendiri, ada educationnya gitu. Dia tuh lebih statusnya tuh dinilai kepada penghasilan uangnya sama educationnya gitu, sama karirnya gitu kan. But none of that matters in the household. Iyalah. Ngerti nggak? So betul. What if you can make 50 juta per bulan if you don't cook? Iya. Especially for example for me as a man, I like home cooked food. It doesn't have to be good. Nasi putih, telur sama sambal. Senang aja mau kasih makan nih. Tapi
for me it's not acceptable ya. If you have a career and you choose a career, but because of your career kamu capek dan kamu tuh cuma masaknya setahun sekali, right? So for me, as a person who used to marry a career woman before, I don't want that anymore. So if my next relationship, for example, my partner to be ngomong aku mau kerja, no problem. Asalkan kerja kamu tuh nggak lebih penting daripada family ya, ngerti tanggung jawab, ngerti agama, ngerti tanggung jawab. Kalau dia bilang aku nggak mau kerja, aku mau jadi tukang, ya udah, it's also okay for me because aku mampu, ya, saya mampu. Gitu. So for me, when a man looks at alpha woman, we already have so much things that we have to deal with in this world. Do I want one more problem at home? No. Yeah. You know, we want a soft, agreeable woman, a feminine, soft, agreeable woman. So being an alpha is a huge disadvantage bila cerita mengenai mencari pasangan. Ya, don't buy into this whole feminist movement whereby independent, we don't need a man and apa semua tuh. And the reality here is that bukan nggak bisa, tapi nggak capek. Emang nggak capek. Emang nggak capek? Capek Capek lah. banget gila Capek gitu. lah. Lu tahu kata-katanya I don't like peace, I like problem. I like problem. Emang seneng aja cari-cari masalah Iya, bener, diri bener. sendiri. Tapi ya, by the way ngomong-ngomong dia sebelumnya bekerja lalu full time jadi ibu rumah tangga, for your information, lebih capek di rumah sebenarnya. Iya, Sebenarnya karena 24/7 nggak ada liburnya. Iya. Sebenarnya Yeah, kalau misalnya full time jadi ibu rumah tangga ya sebenarnya gitu. Tapi it's a good thing kalau misalnya memang suami atau pasangan memang masih membiarkan istrinya untuk bisa mengaktualisasi diri tanpa menyampingkan kepentingan yang di rumah. Jadi memang oke, family come first. Tapi untuk buat dia aktualisasi dirinya dia aja, bolehlah ada sedikit kealfaan itu ya. aktivitas Sedikit yang aja. buat itu tadi mengaktualisasi diri. Karena banyak gue temuin ibu-ibu yang full time di rumah, mereka ngerasa kayak kok waktu gue ngobrol sama suami gue kayak goblok ya. Kok gue kayak gak bisa catch up sama suami gue ya. Pada saat dia ngomong tentang mungkin ngobrol tentang Politik, katakanlah ya, ngobrol tentang bisnis. akhirnya dia kayak udah capek ngurusin rumah, dia nggak ada update kehidupan, dia nggak tahu apa-apa. Akhirnya kadang-kadang ini jadi tidak menarik untuk pria, mohon maaf lahir dan batin ya Pak ya. Jadi gitu kayak ngerasa akhirnya tertarik pada wanita lain pada saat dia keluar rumah, wah pinter nih cewek nih, gitu kan, ih cantik nih, diajak ngobrol enak nih. Akhirnya di situ mulai akhirnya membandingkan sama istri di rumah yang tadinya lu bilang lu harus berbakti sama keluarga, nggak boleh ngapa-ngapain di rumah aja, tapi ternyata yang dulunya si cantik ini karena dia udah capek di rumah jadi nggak menarik jadinya. Bagaimana tanggapan Bapak? Saya setuju. pasti banyak yang setuju kayak gitu ya nggak sih? Karena again cowok itu kan visual Makhluk visual, orangnya. ya kan? Visual orangnya nomor 1. Nomor 2 tuh mungkin dugaan cowoknya tuh banyak cowoknya tuh lagi sukses karirnya tuh udah bisa makan better, jaga penampilan apa semua tuh. Dan hari ini kayaknya banyak aja orang cewek yang contohnya bawah 25 yang gak kisah ya pacaran sama yang udah lebih pada 40, yang penting udah stabil semuanya. Oh jadi the dating market tuh Dating market. iya dating market Ada marketnya kan? ya karena kita kan dalam pasar hartanah ya so property market Iya kan? I don't dating expect market that. ya. Di mana cari dating market itu? Dating market. So, sebagai contoh ya, it's not impossible ya untuk cowok yang umurnya 40 datingnya sama yang 25. Tapi it's almost impossible untuk cewek yang umur 40 datingnya sama yang 25. Siapa bilang? Hah? Siapa bilang? Almost impossible. So melainkan udah ada. Bukan udah ada. Ada loh. Bener. Kan ada artis Hollywood umur 50 punya pacar umur 20. Ada. Siapa Iya, ya? Tapi dia gue artis lupa. Hollywood dong. Iya, tapi maksudnya di sini juga ada. Kamu nggak tahu di Indonesia juga ada beberapa. Tapi dari segi rasionya Jarang. Tapi ada. ada kan yang normal versus anomali ya. So yang itu anomalinya. Kalau cewek dianggapnya nggak normal, main gender nih. Main gender. So for me it's just straightforward ya, because you see the reason I will just say it outright, right? And ini mungkin kurang populer ya. Mudah aja. The reason why cewek itu single ada karena cewek, bukan karena cowok. The Why is reason- that? Bisa.
The reason Oke. why cewek itu single adalah karena cewek, bukan karena salah cowok. Bisa. Ya, karena cewek itu banyak kriterianya. Benar nggak untuk dijadikan pasangan? Emang cowok nggak ada kriteria? Kenapa cewek nggak boleh ada kriteria? Kenapa kalau Iya. cowok boleh ada kriteria? Mohon jelaskan kriteria gimana kalau mau cari pasangan baru. Umur, karya, finance, status, Ini menarik. mukanya. Ini menarik. Nah. Gue juga pernah sih denger sih, bisa ngangkat galon, bisa apalagi segala macam, bisa bangun candi gitu-gitu. Enggak. Jadi gini, biasanya pada saat awal-awal orang survive, terus pengen punya pasangan, mungkin pengen di take care semuanya, Princess treatment pengen lah ya. kayak gitu. Pasti orang-orang sekitar nih, orang-orang yang baru divorce kebanyakan gini, udah yang penting cari yang kaya aja. Iya. Pasti deh, jangan bohong, pasti kayak gitu orang-orang di sekitar. Udah yang ini ada umurnya udah tua, udah yang penting kaya, yang penting bisa fulfill segala macem gitu kan. Tapi pada saat kita bisa fulfill kebutuhan kita, udah mulai finansial stabil, yang dicari apa sih? Kenyamanan. Sama yang enak Gitu. dilihat juga boleh deh. Tapi sebelum sampai ke proses kenyamanan itu kan ada banyak kriterianya lagi. Terus sebagai contoh ya, mayoriti cewek kalau mau cari pasangan, mau pasangannya lebih muda sama umur atau lebih tua, lebih matang. Lebih that Tergantung. depends sih ya, that Hah? depends. Mayoriti. Majority. Jangan bisa jangan Pengen. ngomong anomali. Mayoriti. Lebih Kalau Lebih lebih tua muda kan? tapi lebih gitu kan ya, sikat aja lah ya. sih gininya. Gitu kan. Maunya ini bukan Depend. ini bukan boyfriend ya, ini ceritanya pasangan hidup nih. Kan ada Oke. plus minus. Lu sama yang lebih muda banyak nuntut biasanya. Banyak Betul. lebih muda apa nih gitu kan. Apaan sih lu minta di mana foto-foto, muka gua nggak berubah, muka gua tetap gitu, foto-foto mulu, lu kirim VT nih, kirim VT. Kalau sama yang lebih muda, lu sama yang lebih tua overprotective biasanya, ya kan, overprotective, mau di rumah mulu gitu kan. Tapi lu secara finance, tapi bener juga sih Kak, kalau misalkan dapat yang lebih tua tuh kita kayak di take care gitu, kayak lebih di Enak sih mall sebenarnya, gitu. harusnya enak, tapi kan lagi-lagi kan kenyamanan tuh kan penting kan ya. Pada saat lu ketemu sama yang umurnya misalnya rada jauh, tapi terus habis itu ngobrolnya nggak nyambung misalnya gitu kan, ngobrol dia kok kayaknya pas kita ngobrol kayak, oh gue pengen dengerin dia lagi ceramah ya, ngantuk ya gitu kan ya, kayak bosen nih sayang gitu kan. Ya kan males juga. Perlu lebih tinggi nggak? Apanya? Perlu lebih tinggi nggak cowoknya? Aku Nah, kalau pendek juga nggak apa-apa. pernah nggak ya gue sama yang lebih pendek? Pernah. Oh pernah Ya mantan suami gue nggak sama sih, sama tingginya, cuman kalau gue pakai heels ya kalah gitu tinggian ya. gue. Tapi kalau gue sih pengennya dapat yang lebih tinggi ya, karena sama kan saya pendek ya gitu ya. Oh, Jadi pengen memperbaiki keturunan gitu Pak. soalnya ini kebanyakan katanya kalau tinggi itu ikut bapak. Nggak semua, tapi kebanyakan. Iya betul. That's why. Kebanyakan kayak gitu. That's why some almost woman kriteria terhadap cowok tuh mungkin lebih tinggi Berarti physically gitu kan? Physically gitu kan? Berarti kalau misalnya cowok physically juga pasti kan dia punya kriteria kan? harusnya Kriteria ya. kan nggak apa-apa asal masuk akal. Ya nggak sih? Senang ceritanya tuh, both cewek dan cowoknya tuh akan ada kriteria masing-masing. Tapi menurut saya sebenarnya yang lebih banyak kriterianya tuh dijadikan pasangan sebenarnya ceweknya. Mau iya. Masa sih? Now, you ask me today, right? What is my criteria? Number one, rupanya adalah. Rupanya. Jangan mau rupanya orang nggak ngerti. Rupanya oke lah. Enggak. Wajahnya bisa dimaafin gitu misalnya. Misalnya nggak cantik, misalnya gini, cantik, kamu nggak mau bilang jelek kan, pasti kan? Ya, Cantik nggak mau atau jelek. mukanya bisa dimaafin gitu, enak dilihat. Gitu. Aman dilihat. Mukanya aman, digembok tuh muka aman. Digembok. Nomor dua, oke. Nomor dua tuh orang yang ngerti agama dan ngerti tanggung jawab. Oh itu penting, ya. Itu penting. Ya. Dan ngobrol nggak perlu nyambung, nggak apa-apa. Gak perlu nyambung. Nggak apa-apa. Masa sih?
nggak mau lajak ngobrol bini lo di rumah gitu kan. Nggak apa-apa. Oh iya? Nggak apa-apa, nggak wajib itu daripada awal. Okay, here's something else. Karena look, I'm an entrepreneur. I Yeah. make all this money atau about investment. How do I find a woman that can speak to me at the same level? Nggak ada. Oh, bukan, at least ngobrol yang kehidupan. Kan di rumah nggak perlu ngobrol Lucu-lucuan properti. aja nggak sih lu ngobrol? Emang di rumah harus ngobrol harga project? Kan enggak. So for me, like I said, I will just berubah aja. So for example, if I'm dating, for example, a student, ya udah, my mentality be very different. I'm not gonna be too serious gitu. But I will change for the sake of being in a relationship with this person. Itu aja. So I don't say you have to follow me. You have to be serious like me. You have to be like a business owner like me. Enggak perlu. Kan bosen kalau misalnya satu serius yang satu serius. Lu sebelahan ngapain SMS-an? Nggak ngobrol. Tapi kan Ngapain? tadi bilangnya tuh ngomongnya tuh nyambung. Jadi menurut saya itu nggak penting. Maksudnya ngobrol pekerjaan nggak nyambung nggak apa-apa. Ya. Tapi ngobrol yang kayak lucu-lucu. meme ngomongin Meme. meme ya lucu-lucuan, gitu, apa yang sayang ada di TikTok ada apa nih Saya gitu, ngobrol, lucu-lucuan gitu. seru amat hidup gitu. Tapi apa aja banyak kita tuh nggak diajar cara komunikasi. So, jadi banyak orang tuh ada masalah komunikasi juga. So the reality that banyak cowok terutamanya kita tuh nggak diajar ya gimana mau komunikasi secara baik. So therefore it's a problem. Emang. Ya. Ih, tahu masalah bagus tuh. Tahu masalahnya ya. Tahu masalahnya bagus tuh. Komunikasi penting tahu. Ya. Bener loh. Makanya ada jurusan komunikasi gitu kan. Betul. Karena bisa mengkomunikasikan hal yang impossible menjadi possible gitu kan. The beauty of communication. Oke, jadi sebenarnya kriteria cowok ideal menurut lu tuh apa sih, Kak? Yang cocok, Oh. misalkan nih lu mau mencari, kan lu sedang mencari nih ya, sosok pendamping hidup lagi gitu kan. Nah, apa kriteria lu setelah lu merasakan kegagalan ini? Kan agak kesian kalau gue bilang sampai nggak punya kriteria. Ya kan? Agak lu hopeless banget nggak punya kriteria. Pasti ada lah gitu kan. Yang pertama yang bikin nyaman dalam hal ngobrol ya. Dalam Itu hal satu, ngobrol. gue harus nyambung dulu. Hmm. Gitu kan. Gue harus ada feel dulu pertama ya pas ketemu. Kalau feelnya pertama, oke, ini kayaknya enak jadi teman, ya temenan aja. Jadi gue nggak ada tuh yang end up yang kayak awalnya berteman lama-lama suka, gue nggak ada. Jadi kalau dulu gue dicurigain, dicemburuin kayak dia deket nih sama cowok ini nih sama cowoknya temannya ganteng, nanti dicurigain gimana? Enggak, gue nggak bisa kalau dari temen terus jadi suka-suka, enggak. Gue harus ada feel dulu di awalnya gitu. Terus habis itu yang mukanya ya yang enak dilihat lah juga gitu kan ya. Terus apalagi ya, sama satu lagi gue setuju sama poin nomor 2, dia harus tahu responsibility-nya dia sesuai dengan ajaran agama yang kita percayai. Karena kalau misalnya udah ada basicnya, enak deh ngobrolnya, udah nyambung. Menurut saya lebih kepada ada pengadilan yang jelas. Iya, Karena rule-nya, template-nya ada. iya, karena kita kan pemikiran kita sebagai cowok tuh berbeda dengan ceweknya tuh kan. So kita kan pikir logikanya, ceweknya akan main lebih kepada emosinya. Jadi pengadilannya apa? Iya, pengadilannya agama itu tadi. Itu dia. So Iya. jadi kalau orang tuh ngerti tentang cowoknya dari segi agama itu jadi mudah, ya udah, aku nggak betul ini, aku maunya gini, tapi Ada yang menurut betul ini agama, nih gitu kan. gini. So ya udah kita follow ini aja. Mm-mm. Kalau enggak sampai mati nggak habis berapa? Iyalah, salah gua, salah lu, salah gua. Salah Salah. Ya itu aja, udah ikutin yang itu aja. Gitu kan, walaupun mungkin agak nyesek kayak yang mana deh aku maafin gitu kan. Tapi kayak lu emang mau berantem sampai kapan sih? Lu tuanya nggak sama anak-anak lu, sama pasangan lu tua-tuanya. Ya kan, mau gimana kalau misalnya nggak cocok? Kalau Pak Faizul sendiri, kriteria ideal cewek yang layak dijadikan pendamping itu seperti apa, Pak? Nggak terlalu tinggi. For me, rupanya oke, memberikan saya keamanan. Kenyamanan. Nggak terlalu tinggi itu maksudnya? I don't have perlu tingginya gini, bodinya perlu segini. Oh, Oke, maksudnya nggak secara- terlalu tinggi badannya. Nggak perlu ininya. ada university juga. I don't care about education, I don't care about your work ataupun income. Yang penting daripada segi orangnya itu perlu orangnya orang baik. So dari segi mentalitinya itu perlu positif, baik, kan? Dan ya udahlah, dia ngerti agamanya, ngerti tanggung jawabnya, karena udah paham itu mudah itu. Karena
jawab aku gimana kan, aku berusaha kayak ini. Insya Allah ya patut ada kemampuannya. Jadi soalnya banyak orang tuh nggak ngerti tanggung jawabnya. Karena bila kita bahas ya keperluan dengan kehendaknya. Contohnya Kemauan dan kebutuhan. Ya. Kalau di Indonesia bilangnya. ya, Dan ketawa. kebutuhan, ya. Kemauan dan kehendak. Kemauan dan kebutuhan. Ya. Keinginan dan kebutuhan. So jadi contohnya nikah nih, yang wajibnya apa? Kalau ikutkan. Tapi kalau mau buat majelis untuk 1.000 orang itu kan kemauan. Bukan wajibnya ya. So jadi banyak benda yang sebenarnya simple dalam hubungan akan dirumitkan kalau kita tuh nggak ada pegangan yang jelas. So for me, kalau dia tuh nggak ngerti agama kayaknya nggak boleh. So for me, after my divorce, I got into relationship with two individuals ya. Yang kedua-duanya menurut saya tuh daripada segi kemauan ngerti tanggung jawabnya tuh nggak jelas. Nggak jelas. Ya. Dan daripada segi agamanya kayaknya kurang juga ya. So, jadi lebih kepada emosi. This is how I feel. Balik-balik ke arah itu. Jadi pusing. Tapi kan wajar kalau masih umur 20-an gitu. Enggak. Yang 20-an, tapi kalau ngerti agama dan tanggung jawab, mereka nggak akan ke arah emosi. Gitu. So, jadi vaksinnya apa? So, vaksinnya harus ngerti tanggung jawab, harus ngerti agama. Karena kalau udah ngerti kedua-duanya, udah siap. Ada orang umur 35 tahun belum mengerti tanggung jawab, belum ngerti agama. Jadi mukanya aja udah tua, mukanya aja udah siap. Sebenarnya nggak siap jadi istri, aja udah tua. nggak siap jadi suami juga. Kan banyak ya. And I feel really bad, terutamanya untuk cowok-cowok muda ya. Karena bagi saya kita tuh sebenarnya belum siap ya jadi suami hingga umurnya udah 32, 35 gitu karena financialnya ya. Itu nomor satu lah ya. Financialnya itu belum siap. Dan mungkin kalau muda-muda tuh masih mau main-main lagi kan, keluar sini sana masih mau enjoy gitu kan. Jadi mungkin belum siap. Oke. Ini adalah closing question nih, Pak Faizul dan juga Kak Jehan nih. Kalian kan udah pernah mengalami kegagalan gitu ya. Nah, pembelajaran apa yang bisa kalian petik dari kegagalan tersebut, baik itu dalam relationship maupun dalam finance nih? Mungkin dari Kak Jehan dulu deh. Dari aku dulu ya. Iya. Karena kamu melihat aku lebih ekstrovert daripada jadi dari aku dulu ya. Kamu berharap aku langsung siap dengan closing statement itu ya. Okay. Not everyone fit in my advice ya. Tapi ini saran untuk diri aku dan mungkin kalau memang ada yang relate. Oke. Aku kalau bisa memberikan saran, closing statement bukan saran lah, closing statement lah. You have to know the portion. Tahu aja porsinya masing-masing. Porsinya suami itu harusnya kayak gimana sih hak dan kewajibannya, istri harusnya gimana sih hak dan kewajibannya. Perbaiki komunikasinya. Bagus kalau misalnya sebaiknya di agama yang sama supaya punya itu tadi pengadilannya sama, jadinya aturannya sama gitu. Jadi kalau beda Tuhannya bingung ya kayaknya. nggak ikutan Tuhan aku ngomong gini, lu ngomong gini. kan bingung ya gitu. Jadi tahu aja hak dan kewajibannya masing-masing sesuai dengan porsinya dan perbaiki komunikasinya. Kalau memang nggak perlu ngegas, jangan ngegas. Kalau misalnya kesalahannya segini, nggak usah marahnya segini, biasa aja, santai. Yang bisa ditahan. Iyalah, kalau misalnya kesalahan kecil-kecil aja, udahlah, nggak usah ribut-ribut lah. Betul. Nggak usah ribut-ribut, ngapain sih? Ribut, capek tahu. Apalagi seumur hidup ya. Buat Iya, seumur hidup. buat seumur hidup capek. Emang udah misalnya kayak gue 30-an sekarang, emang nggak capek energi? Misalnya lu udah ngurusin anak, atau misalnya ada yang bekerja, masih habis itu masih harus berantem lagi. Habis berantem masih harus mikir lagi kayak, habis ini gue ngebaik-baikinnya gimana ya caranya ya, memulai komunikasi lagi. Capek. Udahlah. Kalau memang nggak usah, kalau memang mau berantem diam aja lah udah dulu. Sampai dua-duanya cool down, baru bisa ngobrol. Ngobrol aja. Kalau Pak Faizul sendiri Pak, mungkin pembelajaran apa sih Pak dari kegagalan itu Pak? I think nomor satu tuh adalah daripada segi
ekspektasi dan komunikasi. Uh, Kalau saya refleksi ya, perhubungan saya tuh, kita tuh daripada dunia berbeda karena dia tuh udah benar-benar datang daripada keluarga middle class. Papa mamanya baik-baik aja, papanya jenis yang kalau kerja tuh waktu tengah hari tuh pulang untuk makan, pulang kerja, habis tuh pulang nggak ada teman, nggak ada hangout, nggak ada nongkrong gitu. Normal gitu. Straight Ini not normal ya. Dia benar-benar nggak ada teman gitu. Memang hidupnya benar-benar keluarga, kerja Pulang. keluarga, kerja. Hiburannya apa dong waktu itu? Nggak ada hiburan. Iya. Jadi ekspektasinya kayak gitu maksudnya. So jadi dia tuh lihat itu sebagai normal. Tugas papa dan suami itu normal gitu. Now I came from a background of my father is never around. Aku jumpa dia seminggu sekali karena dia ada satu kerja dan 2 bisnis. Dan kerjanya tuh shift di hotel gitu kan. So they are gonna be a couple of weeks aku tuh nggak ketemu dia. And to me it's normal. Dan papa mama aku tuh berantem terus. Dan tapi nggak cerai-cerai. Jadi normal untuk aku itu normal. Tapi nggak cerai-cerai. Gue pikir gue nggak akan cerai gitu kan. Iya. Ternyata aku salah. Gitu. So struggle, nggak bisa makan, berantem, ada family member bicara gitu. For me it's just normal, part and parcel. Tapi untuk dia tuh aneh. So bila kita tuh berantem, dia pikir there's something wrong with our relationship ya. Kalau berantem tuh ya. It's part and parcel ya of the relationship. Part of the betul. Yeah, so it's expectation. Part of marriage nggak sih? Yeah. So it's expectation, right? Itu nomor 1. Komunikasinya itu mungkin karena kita tuh sebagai cowok tuh kita tuh kadang-kadang menjadi mangsa what I call emotional bullying ya, and people don't care about our suffering because ya udahlah lu itu tanggung jawab lu, buat aja. So there's no one who cares dan gitu-gitu kan. Dan kadang-kadang kita tuh benar-benar rasanya hidup tuh sebagai ketua keluarga tuh benar-benar seperti ATM ya. Tukang bayar. Benar-benar tukang bayar. Oh ATM. ATM ya, ATM. Oke. Tukang bayar. Pulang nggak disambut istri. Right? Anak-anak juga buat hal sendiri. Sudahnya minta yang bayarin ini deh. Papa bayarin ini, aku mau itu. Bila mau sesuatu baru cari papa. Akulah ATM gitu ya. Iya, kok jadi kita tuh benar-benar kerasa seperti kita tuh benar-benar tukang bayar aja. Jadi kita tuh benar-benar nggak ada love gitu. Ngerti nggak? So jadi Tuh ngerti bila- nggak? bila sebagai Diam cowok ya, tuh, Kak. bila kita tuh nggak ngerasa itu di rumah dan kita dikasih perhatian di luar ya, Nah, itulah Jadi dia di situ mudah. mulai ya. dari situ mulainya. Ya karena kita tuh kalau udah lama ya, udah 10 tahun, ya udahlah aku nggak perlu peduli ya, tidur dengkur, tidur sendiri-sendiri kalau boleh ya, biar aman gitu kan. Biar aman. Tidur sendiri-sendiri. Ada orang gitu tidurnya memang bisa kamar karena suaminya dengkur, dia nggak bisa Suaminya tidur. dengkur. Ya, so, jadi yang Suaminya gitu. ini ngorok. So, jadi for me communication is one. Number 2 is expectation. Perlu kenal pasti. Nomor 3 tuh benar-benar ngerti tanggung jawab. Ya, tanggung jawab. Dan nomor 4 tuh pahami agama. Pahami agama. Pahami agama. Karena kalau sebenarnya kalau yang lain semua oke, tapi agamanya nggak paham, susah. Kayaknya nggak jadi deh. Susah. Malaikat kedua-duanya syaitan gitu. Kalau satunya Syaitan baik, nggak tuh? kalau satunya baik mau mendalami agama, satu lagi nggak mau terus minum, mau terus. Iya, itu Susah. juga problem. Bener, tapi itu bener sih, berantem itu sebenarnya part of marriage. Iya. Tapi fun fact-nya di beberapa orang adalah mungkin beberapa cewek ngerasain ini sedikit ya. Iya, boleh. Nambahin, kebanyakan cowok abis berantem nggak pakai minta maaf dulu, dia berharap langsung baik-baik aja dan langsung minta ML. Oh, Langsung baik-baik aja ya. gitu kan. Nah cewek ML kebanyakan itu apa? make love. Oh, Oke. Sedangkan perempuan nggak ngerti lalu. Bugis. Perempuan harus dibaik-baikin dulu, harus enak dulu perasaannya. Betul, Biasanya gitu kan? Heeh. Itu jadi problem juga. Tahu nggak kenapa? Kenapa?
karena tanggung jawab laki itu nggak stop walaupun berantem nih. Perlu bayar nggak rumah? Mobilnya perlu bayar nggak? Gitu. Iya. Jangan marah dong. Ya. Jangan marah dong. Tanya dong. Ya kan, Jadi jadi- perlu bayar nggak? Jadi Jadi itu tanggung jawab ya, bukan kesenangan bersama gitu ya. itu, ya. Langsung tanggung marah jawab. coba kalau kayak gitu. Itu It's tanggung a jawab. duty ya. Jujur nih, itu kan tanggung jawab. So kita tuh gimana pun tanggung jawabnya jalan. No matter how I feel. Inilah tanggung jawabnya gambaran jalan. kalau alpha male dan alpha female. Kok kenapa tanggung jawab lu nggak jalan? Ah. Iya. Emang harus tanggung jawab itu baik-baik dulu dong kalau mau gitu kan. Udah nampak tadi kan? Baik-baik dulu dong. Cowok tuh pura-pura nggak ada masalah, pengen terus ML aja. Yang ceweknya tuh mau selesai semua, mau dimanjain semua, dipujuk dulu baru ada mood ya mau ML. Benar nggak? Benar nggak? Gitu. Iya. Bukan gitu sekarang lo enak nggak? Lo lagi kesel nih kayak. Emang enak. So, Sekarang guys, lo mau enak, gue juga mau enak. lepas Gua ini belum kalau nikah nih. kalau berantem jangan bayar rumah, jangan bayar mobil. Biar dipujuk dulu. Biar dia pujuk kita dulu dong. Hah? Dia pujuk, berangkat, ya Oke. udah baru bayar rumah, baru bayar rumah, baru tunaikan tanggung jawab dong. Aduh. Gimana menurut kalian Itu guys? bukan tanggung jawab. Coba tau. drop di kolom komentar Itu ya. harusnya pleasure, harusnya kesenangan buat bersama, enak aja. Itu bukan Iya dong. tanggung jawab, Itu kesenangan. tanggung jawab. Waduh. Kalau tanggung jawab itu terjadi nggak Makan seneng nih. Latin itu tanggung Kayaknya kalau nggak jawab. dipisah nih sampai besok nih kayaknya. Udah azan buka puasa nih. Udah azan loh. Puasa nih. Oke guys, seru banget ya. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol nih sama Pak Faizul sama Kak Jehan dan Ini kita kayaknya orang baik ya. iya, kayaknya pas baik ya. Berantem lagi. Apa mau makan? Nanti udah makan kayaknya nggak ngobrol. Aku suka kekerasan. I like problem. But I share because I want you guys to understand guys perspektif ya. Iya. Karena untuk kita tuh tanggung jawab tuh jalan. Gimana pun berantem ya udah, rumah perlu dibayar, anak perlu dikasih uang belanja, gitu. Betul. Jadi kita tuh nggak ngerti ya kenapa kalau aku bisa melakukan tanggung jawab aku saat kita berantem nih masih jalan ya. Nah kenapa kamu nggak bisa buat tanggung jawab kamu? Nggak bisa buat Tunggu. Ini Anda bisa berdebat lagi setelah selesai. Udah dibilang itu harusnya jadi kesenangan. Senengnya bareng-bareng enak. Nanti Anda bisa selesaikan setelah podcast ini. Silahkan cari titik tengahnya di mana. Kayaknya kita perlu vote sih. Iya, betul. I think we should ask Iya, people, coba. ya. Coba aja karena bener dong. Ada sih yang cewek menganggap itu nggak penting, seks itu nggak penting. Ada Iya. cewek yang kayak gue nggak perlu lah. Tapi kalau misalnya yang menganggap kayak iya it's part of marriage gitu kan, Marriage. ya harus melakukannya dengan bahagia lah. Masa iya lu kesel disuruh gitu? Emang mau? Enggak kan? Nggak tahu saya. Maaf ya, penghuni cewek penontonnya pasti lebih banyak. Maaf ya, pasti mau ini dulu, mau hatinya enak dulu lah, baik-baik dulu baru. Kayaknya itu menarik di topik podcast kita selanjutnya ya guys ya. Oke, karena ini kayaknya udah terlalu panjang dan kayaknya kalau nggak di stop nih bakalan sampai subuh ya kayaknya. Oke, kalau gitu. Nah guys, tadi seru banget ya. Mungkin kita bisa mengambil banyak pelajaran nih dari pembicaraan kita dengan Pak Faizul, dengan Kak Jehan, terutama buat teman-teman yang mungkin masih belum menikah gitu ya Kak ya, belum menikah, masih single dan masih ngelihat ini gue udah siap bener belum sih buat menikah ini gitu. Apakah gue itu udah siap secara finansial, secara mental gitu ya. Nah mungkin dengan kegagalannya Pak Faizul, dengan kegagalannya Kak Jehan ini bisa jadi pencerah ya buat teman-teman di luar sana yang pengen mempersiapkan diri untuk menikah. Nah guys, tadi kita udah seru-seruan, sekarang kita mau seru-seruan lagi nih. Di part 3 kita akan ada challenge nih. Pak Faizul sama Kak Jehan pasti belum tahu ya challenge-nya apa ya. Kita ada challenge pernah nggak pernah. Oke, penasaran? Kita tonton di segmen selanjutnya guys. 3, 2, 1.